Semakin luas lahan persemaian yang kita buat untuk ditaburi dengan benih-benih padi, agar benih padi dapat tumbuh dengan cepat, dapat tumbuh dengan subur dan sehat, maka luas lahan persemaian yang ideal adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIF semua, pada video kali ini saya akan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh sahabat EBIF di kolom komentar, yang menanyakan tentang bagaimana Kang caranya kita membuat lahan persemaian dengan luasan yang ideal untuk benih padi yang akan kita tebarkan sahabat EBIF. Sebetulnya sahabat EBIF, luas lahan persemaian tidak ada aturan yang baku. Namun sangat dianjurkan pembuatan lahan persemaian itu dibuat dengan cukup luas. Artinya dengan tujuan agar tanaman padi bisa tumbuh dengan leluasa, sehat dan juga subur sahabat EBIF. Lalu bagaimana atau berapa luas lahan untuk lahan persemaian yang ideal untuk setiap hektar sawah yang akan kita garap sahabat EBIF? Menurut aturan sahabat EBIF, untuk luas lahan 1 hektar, lahan persemaian untuk bibit padi yang mesti kita persiapkan yaitu 4% dari jumlah luas lahan yang akan kita tanami padi kelak. Jika lahan kita misalnya 1 hektar, maka 4% dari 1 hektar yaitu 400 meter persegi untuk lahan persemaiannya sahabat EBIF. Kalau setengah hektar berarti kita membuat lahan persemaian seluas 200 meter persegi. Apabila lahan kita 2500 meter persegi atau 1/4 hektar, berarti kita cukup menyediakan lahan 100 meter persegi sahabat EBIF semua. Namun sahabat EBIF semua, kadang-kadang masih banyak teman-teman petani yang tidak mau ribet sahabat EBIF ya. Tidak tahu berapa luasan lahan yang mereka miliki sebenarnya, berapa meter persegi, karena luasan untuk petakan sawah di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang menghitungnya menggunakan meter persegi, ada yang menggunakannya per bau, ada juga yang menggunakan istilah per bata dan sebagainya. Intinya yang diinginkan oleh para petani itu informasi mengenai luas lahan persemaian yang harus dibuatkan oleh para petani ketika akan menanam padinya dan menebarkan benih-benih yang diperlukan itu, berapa luas yang dibutuhkan lahan persemaian untuk setiap kilogram benih padi yang dibutuhkan. Biasanya seperti itu, karena para petani tidak mau dipusingkan dengan hal-hal seperti ini. Nah sahabat EBIF, kalau kita melihat aturan tadi atau anjuran tadi sahabat EBIF tentang 4% luas lahan persemaian yang mesti kita persiapkan untuk setiap hektar lahan persemaian atau lahan pesawahan yang akan kita garap, maksud saya sahabat EBIF. Nah, jadi kalau menghitung per kilogram benih, luas lahan persemaian yang bisa kita buat sekitar 4 meter persegi untuk setiap 1 kilogram benih padi sahabat EBIF. Jadi kalau kita semaikan 1 kilogram benih padi, kita buat luas lahan persemaiannya itu
2 kali 2 meter, artinya 4 meter persegi. Nah, kita tinggal konversikan saja. Apabila 2 kilo berarti 4 meter persegi dikali 2, jadi 8 meter persegi. Nah Kang, saya kalau tabur benih itu biasanya membutuhkan 5 kg benih. Berarti 4 meter persegi dikali 5, 20 meter persegi. Kita bisa buat lahan persemaian dengan lebar 4 meter dan panjang 5 meter, sahabat Ebib. Jadi seperti itu sahabat Ebib ya. Kalau 10 kg berapa Kang? Berarti tinggal dikalikan saja, 4 meter persegi dikali 10. Jadi 40 meter persegi. 8 meter dikali 5 meter. Itu cukup untuk benih 10 kg. Nah, namun sahabat Ebib, sekali lagi ini adalah bukan sebuah aturan yang baku. Semakin luas lahan persemaian yang akan kita buat sahabat Ebib untuk menyemaikan benih-benih padi tentu akan semakin baik. Tujuannya untuk apa sahabat Ebib? Semakin luas lahan persemaian yang kita buat akan menjadikan benih-benih padi yang kita tebarkan di semaian akan menjadi cepat tumbuh dengan sehat dan subur. Kenapa sahabat Ebib? Karena sahabat Ebib, dengan luasan persemaian yang cukup luas sehingga si bulir-bulir padi yang kita tebarkan tidak terlalu rapat. Jadi ketika tumbuh nanti, ventilasi udara, sanitasi perairan, dan juga sinar matahari bisa full mengenai seluruh batang benih-benih padi kita yang tumbuh. Sehingga akan sehat sahabat Ebib. Berbeda kalau kita menebarkan dengan lahan yang sempit, sehingga si bulir-bulir padi tadi, bibit padi itu akan berhimpitan, ya, sehingga tidak ada ruang udara yang cukup untuk mengalir. Juga kalau nanti benihnya sudah besar sahabat Ebib, si cahaya sinar matahari itu tidak bisa menembus sampai ke tanah, tidak bisa menembus sampai ke perakaran benih-benih padi kita di semaian. Nah, ini yang menyebabkan sahabat Ebib benih padi kita tidak bisa tumbuh secara maksimal. Yang kita inginkan begini kan sahabat Ebib, benih padi yang kita semaikan cepat tumbuh secara normal, tumbuh dengan subur dan tentu saja sehat. Benih yang sehat, bibit padi yang sehat ketika tumbuh di persemaian akan berdampak positif setelah kita melakukan pindah tanam. Padi yang ada di persemaian, bibit padi maksud saya, apabila benihnya sehat, kita pindah tanamkan di hari berikutnya, maka benih padi ini tidak akan mengalami stagnasi yang berkelamaan. Artinya setelah pindah tanam, sehari 2 hari setelah kita tandurkan, mereka akan cepat lilir. Karena apa sahabat Ebib? Benihnya sehat. Apalagi dengan perlakuan-perlakuan terhadap benih padi, kita gunakan, kita bekali benih padi kita dengan cadangan makanan sebelum dicabut, supaya nanti ketika dipindah tanamkan, di dalam tubuh benih padi tadi sudah ada cadangan makanan untuk mereka hidup di lahan yang baru setelah kita tandurkan ke lahan pesawahan kita sahabat Ebib. Nah, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh benih padi ketika di persemaian sebelum dicabut, sahabat Ebib bisa lihat silakan pada video-video saya sebelumnya tentang perlakuan yang diberikan terhadap benih padi di persemaian, sehingga setelah dicabut untuk dipindah tanamkan di lahan, maka benih-benih padi setelah ditandurkan tidak mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Begitu sahabat Ebib ya. Nah, sahabat Ebib, mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab atau memenuhi permintaan dari beberapa sahabat Ebib yang menanyakan, Kang, berapa luas lahan persemaian yang ideal untuk kita menaburkan bibit-bibit padi atau benih padi agar si benih padi yang ditaburkan di semaian dapat tumbuh dengan cepat, dapat tumbuh dengan subur dan tentu saja sehat sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebib semua, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di dalam video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi para petani ketika nanti kelak akan membuat lahan persemaian di musim tanam yang akan datang. Kesimpulannya sahabat Ebib, semakin luas lahan persemaian yang kita buat,
untuk ditaburi dengan benih-benih padi agar benih padi dapat tumbuh dengan cepat, dapat tumbuh dengan subur dan sehat. Maka luas lahan persemaian yang ideal adalah seluas 4% dari jumlah total luas lahan pesawahan yang akan kita garap. Dalam 1 hektar contohnya kita bisa membuat lahan persemaian seluas 400 meter persegi. Artinya untuk setiap 1 kilogram benih kita membutuhkan 4 meter persegi lahan persemaian. Sahabat Ebib tinggal konversikan saja berapa jumlah benih yang akan ditaburkan sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebib, mungkin sampai di sini saja video yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab permintaan dari sahabat Ebib tentang berapa luas ideal lahan persemaian yang mesti kita buat, yang mesti kita persiapkan untuk ditaburi oleh benih-benih padi. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan mohon maklum apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada ucapan dan pernyataan yang kurang tepat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.